بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tauhid. Kita masuk di sini bab ke-7. Ada yang bilang bab ke-8, ada yang bilang bab ke-7. Kalau bab ke-7 berarti muqaddimah enggak masuk. Kalau bab ke-8 muqaddimahnya berarti masuk. Qala al-mu'allif rahimahullah babu ma jaa'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang sesuatu yang datang terkait masalah ruqyah. Ya, bisa juga disebutnya zaman dulu azaim, itu jampe-jampe. Ya, apa bahasa Indonesia? Jampe-jampe. Wat tamaim, dan juga tamaim. Tamaim itu bisa juga seperti apa, jimat. Ya, Pak, jimat. Di sini Syekh Mu'allif rahimahullah tidak menyebutkan hukumnya. Karena memang masailnya harus dirinci. Berbeda bab yang sebelumnya, langsung disebut minasyirki, termasuk kesyirikan adalah memakai sesuatu dari benang yang dilingkarkan di tubuhnya dalam rangka untuk menepis atau mengangkat bala. Maka dia hukumnya apa? Syirik. Tapi masail antara ruqa dengan tamaim nanti dirinci masailnya sehingga beliau tidak langsung menyebutkan hukumnya. Ini termasuk fikih atau faqihnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam melihat satu masalah. Ya, kalau memang itu betul satu perkara yang hukumnya telah pasti, misalkan syirik, ya beliau katakan syirik. Tapi kalau masailnya perlu dirinci, perlu dianalisa, maka beliau ucapkan secara global. Nanti tinggal kita rinci masalah. Qala al-mu'allif rahimahullah fi sahih, di dalam sebuah hadis yang sahih, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an. Namanya Qais ibn Ubaid Abu Bashir Al-Ansari. Kalau ada kata Ansari berarti dia orang Madinah. Al-Ansar orang mana? Orang Madinah. Beliau berkata, annau kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Bahwasanya beliau dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar. Ya, walaupun tidak disebutkan dalam hadisnya safar kemana, cuma global saja pada sebagian safar. Karena yang akan dibicarakan bukan masalah safarnya, bukan masalah fikih safarnya, tapi masalah tertentu itu. Sehingga beliau menceritakan hanya sebatas perjalanan saja itu, tanpa melihat ke daerah mana atau yang mana. Fa arsala rasulan, kemudian Nabi mengutus rasul, artinya utusan. Jadi Nabi safar, kemudian mengutus beberapa utusan. Bisa juga disebut dengan sariyah. Kalau sariyah itu utusan-utusan kecil. Kalau ghazwah itu utusan besar. Biasanya perang-perang yang besar seperti perang Badar, perang Uhud. Tapi ada yang sifatnya kecil gitu. Sifatnya yang kecil, mungkin cuma 15 orang, 10 orang. Lihat bagaimana pesan Nabi SAW kepada para utusan. Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Tidak boleh ada, diberi taukid, yabqayanna, ada nun taukid itu. Berarti menunjukkan penekanan. Betul-betul jangan ada gitu. Betul-betul tidak boleh ada pada lehernya ba'ir, itu unta. Kiladah, sebuah kalung, sebuah yang melingkar di mananya, di unuk di raqabah di sini, leher.
min watarin, dari watar. Watar itu bekas senarnya atau tali yang ada di busur yang bisa diginiin, itu namanya watar. Apa namanya kalau di kita yang suka main panahan? Senarnya ya, senarnya itu. Nah biasanya kalau itu putus, itu buat jimat itu. Ya, buat jimat, tujuannya untuk menepis ain, menepis ya mudarat pada hewan ternaknya. Karena sekali lagi ain itu hak. Ya, bahkan ada disebutkan salah satu kisahnya keledai ya dipakein baju bagus, ya bajunya namanya ikaf. Jadi ikaf itu artinya baju keledai. Yang punya baju ikaf bukan berarti orangnya keledai. Ya, ada yang punya baju ikaf dulu paling ngetren tuh, mereknya apa? Ikaf. Ya, entah siapa yang kasih judul itu, tapi memang sempat tren baju ikaf. Kan ada Haromain ya, ada apa lagi? Dafa, ya, ada yang namanya dulu ikaf. Tahu? Labib? Enggak tahu. Dipakein baju itu bagus. Ada orang yang nggak bilang masya Allah atau wow bagus sekali. Akhirnya keledainya apa? Muter-muter terus sampai mati. Kenapa? Kena ain. Ya, akhirnya untuk mencegah hewan ternaknya itu kena ain, akhirnya bekas busur itu yang kalau lepas dipintal-pintal, kemudian dikalungkan kemana? Leher ternaknya, untanya, keledainya dan sebagainya. Tidak boleh ada di lehernya ba'ir, kiladah min watar, atau sekedar kiladah, illa quti'at, kecuali harus dipotong. Lihat bagaimana pesan Nabi kepada para utusan untuk memperhatikan masalah-masalah tauhid. Walaupun ya alal aqal jatuhnya syirik apa? Kecil. Tapi syirik kecil jangan dianggap sepele, bahaya dia. Ya, makanya dari sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ingin memperkenalkan kepada kita model-model syirik apa? Kecil dulu. Ibaratnya syirik kecil bahayanya seperti ini, apalagi kalau syirik apa? Syirik besar. Ya, syirik kecil bisa menghapuskan apa? Kamal iman yang wajib. Walaupun dia mengerjakan mustahabat, wajibat, tapi masih ada syirik kecil, ya jatuh lagi pangkatnya menjadi apa? Asal iman. Rusak dia, jadi ke level kamal iman yang wajibnya hancur, turun pangkat menjadi apa? Asal iman. Walaupun kewajiban-kewajiban yang lain dikerjakan, mustahabat yang lain dikerjakan, tapi kalau ada syirik kecil, luar biasa bahaya. Yang ini pentingnya kita mempelajari model-model syirik apa? Syirik kecil. Ya, kalau dia alhamdulillah telah selamat dari syirik apa? Besar, kemudian meningkat, perhatikan model-model syirik apa? Syirik kecil. Nah, ini yang harus kita benahi bersama, yang harus kita pelajari bersama supaya syirik besar dan syirik kecil kita jauhi. Semoga Allah menolong kita dan membantu kita. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirk, bahwasanya ruqa ya ruqyah atau jampi-jampi, wat tamaim juga tamaim jimat, wat tiwalah, tiwalah nanti ada definisinya di bawah. Intinya bikin mana istri makin cinta itu, atau suami makin apa? Cinta, atau kebalikannya, bikin jadi orang makin apa? Benci. Kalau di Indonesia jadinya apa ya? Pelet. Bukan pelet ikan ya. Pelet ya namanya. Susuk. Ya, semodel itulah. Intinya tujuannya bikin seseorang makin cinta, atau kebalikannya. Mungkin dia punya pacar misalkan ya, ternyata pacarnya kawin sama orang lain. Makanya ada istilah dulu, cinta ditolak, dukun bertindak katanya. Akhirnya mungkin dia datang ke dukun, dia pakaian apa itu, akhirnya jadinya dia saling apa? Saling benci. Nah, itu termasuk
yang disebut dengan tiwala. Apa kata Nabi? Syirkun, semuanya adalah apa? Syirik. Tapi nanti kita bahas ya satu persatu. Ini hadisnya umum, tapi nanti dirinci dengan beberapa ya dalil yang lainnya, sehingga bisa jadi keluar dari hukum asal. Tapi hukum asalnya hadis ini, semua ruqyah, semua tamaim, semua tiwalah adalah apa? Syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kita ambil yang ruqyahnya dulu, karena ruqyah semalam kemarin sempat kita bahas. Walaupun di sini matanya tamaim dulu, tapi kita baca yang ruqyah dulu. Wahia warruqa hiya allati tusammal azaima. Ruqa itulah yang dinamai dengan azaim. Ya, azaim itu jampe-jampe. Wa khassa minha dalil, dan dalil telah mengkhususkan dari sebagian ruqyah. Maksudnya boleh. Ya, khassa di sini mengkhususkan, artinya boleh. Ma khala minasyirk, selama kosong dari apa? Syirik. Tapi hukum asalnya hadis yang di atas, Abdullah ibn Mas'ud. Tapi dikecualikan, berarti ada yang boleh. Syaratnya apa? Selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemarin kita sebutkan syarat ruqyah syar'i harus menggunakan Al-Quran atau nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua harus menggunakan bahasa Arab. Ini kita sebut syarat yang disepakati. Kemudian yang ketiga, ya tidak boleh hati ini terikat dengannya. Mafhum? Tidak boleh meyakini dia bisa bermanfaat dengan sendirinya. Tapi dia yakini itu hanya sekedar sebab, yang memberikan manfaat adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3 ini syarat disepakati nih. Kalau enggak bisa jatuh dia, imma syirik kecil, imma syirik besar. Adapun selain Al-Quran atau selain bahasa Arab, diperdebatkan oleh para ulama antara boleh atau tidaknya. Tapi yang nomor 3 ini harus ada. Kalau enggak jatuh ke dalam apa? Syirik. Itulah yang kata Nabi di awal, inna ruqa wat tamaim wat tilawah apa? Syirik. Makanya kemarin kita sebutkan salah satu karakter orang yang masuk surga bighairi hisabin wal adzab, tidak minta diruqyah. Bukan karena zat ruqyahnya itu syirik, tapi terkadang dia bisa mengantarkan, walaupun asalnya jadinya mubah. Karena Nabi pernah diruqyah, ya, Nabi pernah meruqyah. Ini menunjukkan ruqyah itu apa? Dibolehkan, ya, selama tidak ada bentuk apa? Kesyirikan. Tapi karena dikhawatirkan hati ini terikat kepada ruqyahnya atau kepada roqi berarti orang yang meruqyah, akhirnya dibendung, ditutup, supaya jangan sampai terjatuh ke dalam minimal syirik kecil. Ya, ini bentuk ya saddu dzari'ah, menutup pintu-pintu wasilah yang khawatir dia malah terjerumus sehingga dia membawa dosa syirik, akhirnya gagal untuk mendapatkan surga bighairi hisabin wal adzab. Makanya tipis-tipis nih. Ya, makanya kalau mau meruqyah perhatikan syarat-syaratnya. Ya, makanya juga disebut ruqyah syirkiyah kalau di dalamnya ada istighatsah atau isti'anah dengan menyebut nama-nama jinnya. Ya, ini termasuk ya ruqyah yang bersifat apa? Syirik, bahkan syiriknya besar. Bahkan syiriknya apa? Besar. Sehingga harus menggunakan apa? Al-Quran atau nama-nama dan hadis, atau nama-nama dan sifat Allah. Kemudian apa? Bahasa Arab. Kok dibedakan? Al-Quran kan bahasa Arab. Ya karena bisa jadi orang meruqyah pakai bahasa yang gak jelas, baru Al-Fatihah misalnya, kan bisa jadi. Ya, atau manggil-manggil dulu makoli dibilang itu, ntar baru bilang apa? Ayat. Ini nggak boleh. Apalagi nanti yang nomor 3-nya tidak direalisasikan. Nah ini bisa jadi jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya jurangnya tipis nih. Makanya Nabi mewanti-wanti, ya kalau memang dia nggak bisa mengerti, udah tinggalkan saja. Nggak usah dia minta diruqyah. Tapi kalau dia ngerti masailnya, rinciannya, sah-sah saja dia untuk meruqyah orang lain, meruqyah dirinya, atau minta dia diruqyah selama persyaratan ini terpenuhi. Kurang lebih itu masalah ruqyah.
teknisnya banyak. Antum ya meruqyah diri sendiri dengan membaca Al-Qur'an. Sebenarnya bagaimana ya, baca aja Al-Qur'an Al-Baqarah misalkan. Kemudian baca Qulhu, baca ayat kursi. Itu salah satu teknisnya. Atau antum ambil apa? Air, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, kemudian di nafah atau nafas, ditiup, baca, kasih orang juga boleh. Ya, adapun yang syirkiyah itu ngalap berkah, cuma dikasih ludah doang, iya minum. Itu nanti babnya masuknya nyari berkah dia tabarruk. Atau cuma dicelupin apa? Tangan. Semua ngantri, celupin. Nah, itu nanti babnya nyari ngalap berkah, jatuhnya ke syirik nanti. Ya nggak ada orang ruqyah cuma nempelin ini doang. Atau cuma ngasih apa? Ludah, karena mungkin saking banyaknya ya, kalau baca semuanya Al-Fatihah doer juga si kiainya banyaknya mulutnya. Datang Al-Fatihah, datang lagi kasih aja, jalan lagi. Tinggal kasih apa? Amplop. Ya. Apalagi sekarang yang ngetrennya bukan air, garam. Namanya garam apa? Garam ruqyah. Kita coba cari di Shopee ada nggak tuh? Ada ya? Garam ruqyah. Ya. Ada lagi yang ngeruqyahnya bukan pakai orang, pakai murotal. Jualan air ruqyah. Tapi yang baca, yang ngaji bukan manusia, yang ngaji apa? Ini apa? Flash disk atau apa? Itu salah satu caranya. Atau nggak usah pakai air, bisa dia pakai tangan, kemudian ditiup, baru dia disekujurkan ke tubuhnya. Ya, atau dalam sebuah hadis juga riwayat Imam Bukhari, Nabi masukkan jari telunjuknya, tempelin apa? Ludah, kemudian yang ada air liurnya ditempelin ke tanah atau debu. Ya, baru diapain? Diusap. Ada yang hafal doanya? Yang bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa syaqimuna biidni rabbina. Nah, itu riwayat Imam Bukhari. Bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa syaqimuna biidni rabbina. Misalkan ini sakit keseleo atau luka, ambil apa? Ini air liur, kemudian tempelin kemana? Tanah atau debu, baru diusap sambil baca tadi bismillah. Ya, itu boleh sendiri, boleh juga untuk siapa? Orang lain. Ya, misalkan teman antum mau diruqyah nggak apa-apa. Ya, jangan dia waduh pakai air ludah dia lagi, jigongnya lagi nanti. Emang begitu dia apa lagi. Ya udah, kalau nggak mau diruqyah sama orang, ngeruqyah apa? Sendiri. Atau dia pegang bagian yang sakit, bismillah, banyak bisa dicari doanya ada. Mafhum ya? Dan banyak sebetulnya masail ruqyah. Yang termasuk kata Syekh Shalih Al-Syekh termasuk perkara yang khurafat, air habis dibacain disemprotin ke rumahnya. Ya. Atau diambil ember, dibacain di ruqyah, kemudian disiramin kemana? Ke rumahnya. Ya, kalau rumah cukup baca aja Al-Qur'an. Entah dia baca Al-Baqarah dan yang lainnya, itu cukup sudah meruqyah. Tapi terkadang ya cuma baca Al-Fatihah di ember, disiramin pakai gayung. Biasanya kayak orang baru lahiran tuh, ya, untuk menjaga dari seton, ya mungkin mau diculik kali bayinya, akhirnya dia diseram. Itu termasuk ruqyah syar'i. Bahkan Syekh Fauzan ada fatwanya, ya Al-Qur'an nih ditulis di kertas, kemudian dicelupin kemana? Air, ya terus diminum. Ini termasuk yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan seputar ruqyah dulu? Sebelum kita masuk jimat-jimat. Nah, tentang apa? Tentang ruqyah dulu. Santai aja, pelan-pelan saja, yang penting dipahami konsep apa? Ruqyah. Intinya ruqyah tadi dengan Al-Qur'an atau nama-nama dan sifat Allah menggunakan apa? Bahasa Arab, dan hati ini nggak boleh terikat dengannya. Dengan sebab tadi, yaitu ruqyah tadi, tapi terikat kepada siapa? Allah. Itu hanya sebab saja. Tidak boleh hati ini bersandar kepada sebab. 3 syarat ini terpenuhi,
maka disebut ruqyah syar'iyah. Tapi kalau ada bacaan-bacaan minta pertolongan kepada jin misalnya, atau bahasa Arab yang enggak jelas, nah, ini bisa masuk ya di haram atau bahkan syirik ketika ada istighatsah memanggil jin di dalam meruqyah. Makanya ini disebut dengan jampe-jampe. Fadhal, ada yang mau tanyakan dulu tentang ruqyah? Ya. Misalnya kita sakit, kemudian tanpa diminta teman kita meruqyah kita, itu berarti tidak menghalangi kita untuk masuk surga tanpa disabdakan. Maksud yang hadis yang la yastarqun itu babnya dalam rangka menepis pintu-pintu, ya jangan-jangan nanti dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Tapi selama dia terjaga, dan makanya pentingnya kita berilmu kan, kapan dia syirik besar, syirik kecil, atau dia dibolehkan. Jadi babnya itu Nabi Saddu Dzari'ah. Saddu Dzari'ah itu menutup pintu-pintu yang bisa menjerumuskan ke dalam syirik apa? Kecil. Jadi lebih baik tinggalkan. Makanya para ulama bikin kaidahnya, perkara mubah kalau bisa menghancurkan dia, maka tinggalkan. Maka salah satu contohnya itu la yastarqun, jangan minta ruqyah. Karena khawatir nanti hati dia terikat kepada ruqyah tadi atau kepada roki, karena dia mungkin kiai, dia ustadz besar gitu. Akhirnya dia terikat hatinya kepada dia, sehingga terjatuhlah ke dalam syirik kecil. Makanya ditutup dari awal. Tapi kalau dia bisa pahami ada batasan yang sangat halus, kemudian dia tidak terjatuh ke dalamnya, insya Allah tidak mengapa. Karena Nabi sendiri juga minta di ruqyah. Tapi yang paling kalau mau lebih selamat lagi, udah ruqyah sendiri aja. Ya ruqyah sendiri saja. Ya niatkan ruqyah, baca Al-Quran ini, baca ayat ini untuk meruqyah. Atau misalkan kepalanya pusing, cari doa-doa yang warid dari Nabi. Ya, tapi kadang ada orang juga yang karakternya, aduh saya nggak hafal gini, ya udah sama orang. Tapi tadi batasannya harus dipahami. Tipis sekali memang. Jadi khawatir malah dia terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik kecil. Ketika ada keterikatan hati. Ada yang lain, Kota? Tentang ruqyah dulu sebelum kita masuk perjimatan. Ya. Itu tentang teh ruqyah itu. Teh ruqyah. Ada yang jual memang. Di kertas gitu dan dimasukin. Ya itu tadi ya, Syekh Fauzan ada beberapa fatwanya, kalau ayat Al-Quran ditulis kemudian dimasukkan ke benda yang suci seperti air, maka beliau tidak apa-apa. Nanti sebetulnya kita bahasnya di jimat tadi nanti. Ada para salaf yang membolehkan, ada yang tidak. Khilaf, terjadi apa? Khilaf. Kalau dari Al-Quran, ya yang dipasang di dadanya atau yang lainnya nanti kita bahas di Azaim, di Tamaim. Walaupun yang rajih, ya hukumnya haram, tapi tidak sampai jatuh ke syirik. Hukumnya haram, tidak jatuh sampai ke syirik. Ada lagi? Ya. Karena dulu boleh. Ya, terus? Ya. Ya. Masih apa? Oh. Ya. Iya. Tapi hilang. Alhamdulillah. Ya, itu yang kasusnya para sahabat itu bertamu di mana, itu kan nggak tahu dia agamanya apa. Ya, tetap di di ruqyah. Karena yang namanya ruqyah itu kan salah satu metode penyembuhan. Metode apa? Penyembuhan. Ya, tidak dipersyaratkan yang harus disembuhkan adalah orang yang beragama Islam. Tapi kalau emang perempuan sebisa mungkin dikasih hijab nih. Tapi bikin was-was gitu. Ya. Dan bahayanya
ya salah satu benang tipisnya bukan hanya kepada orang yang diruqyah sehingga dia keterkaitan hatinya kepada si roqi atau sebab, tapi juga hati-hati kepada roqinya sendiri. Kenapa? Terkadang syaitan masuk di situ. Ketika kita ruqyah terus semua orang, wah memang sakti saya. Nah itu makanya dari awal ditepis sama Nabi. Kalau bisa jangan, tapi kan dikasih batasan-batasan. Ya, kadang ada muncul ya hubu apa riasa namanya ujub. Wah memang saya sakti berarti ini. Ya, kali ini diperdaya setan, ya mungkin dia berhasil karena setan itu ya punya trik. Bisa jadi orang dimasukin sama dia, terus datang ya untuk meruqyah, tujuannya biar kena si rokinya dan si marki. Ya, nanti si marki itu yang diruqyah. Wah emang betul ini ustadznya sakti. Ya, setannya baru dibaca Al-Fatihah udah belaga-belaga, oh keluarlah. Oh, ya. Padahal triknya dia, triknya apa? Jin ini, setan ini, supaya nanti ya ada perasaan si marki, wah memang ustadz ini betul sakti. Gitu. Begitu juga fitnah buat roki. Ya, fitnah buat apa? Buat roki. Ya, wah saya baru baca Al-Fatihah aja udah begini setannya. Apalagi kalau saya baca surat ini dan itu. Akhirnya setan masuk ya Pak, penyakit-penyakit hati ke dalam. Makanya ini perlu diwaspadai yang seperti ini. Jadi harus tahu mana benang putihnya, mana benang merah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau mencari rezeki biasa ruqyah syariah itu boleh Ustaz? Nah itu dia, banyak para ulama ada yang ya intinya terjadi perdebatan lah di sana. Kalau dulu di Yaman Syekh Al-Imam ya buka memang, tapi memang tidak berbayar. Jadi ada rumah khusus untuk orang-orang ya mamsus. Mamsus itu kesurupan. Sampai dipasung. Sampai dipasung. Walaupun ada mas saya yang lain mengkritik, gak usah lah. Ya, dan cara beliau meruqyah saja, dikumpulin biasanya malam Rabu itu, dikumpulin di maktabahnya, ada yang pakai masih diikat, ada yang datang masih ngamuk-ngamuk, pokoknya dikumpulin, dibacain ayat, dibacain ini dan seterusnya, kemudian diceramain. Ya, wahai para jin, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap malam Rabu kalau nggak salah. Nanti pada Isya, nanti setelah itu pulang. Kalau ada yang sembuh alhamdulillah, kalau masih yang ngamuk-ngamuk biasanya ditaruh di rumah, ada khusus rumahnya. Dipasung dia. Ya. Tapi sekali lagi itu, ya perhatikan ya tipu daya setan di situ. Terkadang bisa membuat tertipu si marki maupun siapa? Roki. Roki itu yang membacakan ya. Kalau marki yang dia main, yang dibacakan. Nah ini yang perlu diwaspadai. Tapi insya Allah pekerjaan yang lain lebih banyak. Ya walaupun ada satu dua ada ikhwah juga buka ya ruqyah bekam center misalnya. Ya, ini perlu diedukasi juga untuk si rokinya maupun si markinya. Ya, supaya jangan terjatuh minimalnya ke dalam syirik apa? Kecil. Ya, jadi perlu dijelaskan benang putihnya dan benang apanya? Benang merah. Ya, walaupun kita nggak tahu nanti hati dia, yang penting kita sudah mengedukasi. Ya, kita sudah apa? Mengedukasi. Bukan hanya mengedukasi kepada si marki, tapi kepada kitanya yang sebagai apa? Roki. Ya, gitu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Ya. Lata. Kayaknya bohong-bohongan aja tuh orang lata itu. Nah, sama meruqyah mau satu orang, mau dua orang, mau rame bisa aja. Yang penting kan terpenuhi tadi syarat ruqyah. Ya, dan juga kita edukasi tentang bahaya-bahaya tipis yang mungkin saja bisa orang terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik kecilnya. Ya udah misalkan dikumpulin orang ya, mafhum. Kemudian dia baca surat Al-Fatihah, baca mungkin beberapa ayat dari Al-Baqarah, baca Muawwidzatain dan seterusnya. Itu termasuk juga babnya apa? Meruqyah. Ya.
Tapi nggak ada ceritanya ruqyah itu sampai dipegangin kepalanya gini-gini. Ya udah bacain aja. Kadang kan orang sampai ngeruqyah, kepalanya dia main, wah sudah hilang nih namanya jinnya. Nah itu kan khawatirnya malah dia juga punya jinnya gitu. Dan kita nggak tahu dia bacanya apa. Ya, kadang-kadang juga pernah ngeruqyah, nggak hilang-hilang. Pas datang kiainya, nggak dibacain apa-apa, cuman komat kamit, pegang kepalanya, wah sadar langsung. Ada apa nih? Wah. Itu bisa jadi juga permainan apa tuh? Setan itu, supaya orang yang juga menyaksikan kagum. Wah emang bener ini. Ya, jadi banyak triknya setan untuk memperdaya manusia, baik si Rocky, baik si Marki, atau orang yang menyaksikan atau yang menonton. Makanya dari alasan-alasan seperti ini banyak para ulama ya udah nggak usah buka-buka yang namanya apa tuh praktek apa ruqyah. Karena kadang ya daya tangkap seseorang itu nggak sama antara yang lain. Bisa jadi akhirnya dia tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya itulah pentingnya Nabi memberi wanti-wanti la yastarqu. Ya, kalau mau masuk surga bigore apa? Sabin wa na'am. Tapi yang pasti kita harus pahami bagaimana karakter ruqyah syar'i dengan ruqyah apa? Yang ghair syar'i. Begitu. Nah, Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan qala al-mu'allif rahimahullah at-tamaimu. Jimat-jimat. Syai'un yu'allaqu 'alal auladi adalah sesuatu yang dilingkarkan atau dikaitkan kepada anak-anak. Yattaquna bihil ain, menjaga dengan benda ini dari penyakit ain. Lakin idza kana al-mu'allaq minal Qur'an, akan tetapi yang dikaitkan itu sesuatu dari Al-Qur'an, faqad rakhasa fihi ba'dus salaf. Sebagian salaf di sini para sahabat telah memberikan rukhsah. Nah, makanya dari sini Syekh bilang tamaim tidak langsung hukumnya. Karena ada tamaim yang rukhsah dibolehkan oleh para sahabat kalau menggunakan apa? Al-Qur'an. Gimana caranya? Dia tulis misalkan qul huwallahu ahad, kemudian ditaruh di sesuatu, digantungkan di siapanya? Di dadanya. Atau kalau banyak orang dulu ditaruh Al-Qur'an di depan pintu. Ya, itu termasuk ini tamaim, itu jadi masuk. Ya, termasuknya apa? Tamaim. Wa ba'duhum lam yurakhis, sebagian salaf tidak membolehkan fihi padanya. Wa yaj'aluhu minal manhi'an, dan mereka menjadikan itu termasuk perkara yang dilarang darinya. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, termasuk para salaf atau sahabatnya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis di atas, dan murid-muridnya beliau. Mafhum. Jadi yang dirukhsahkan, yang terjadi silang pendapat boleh atau tidaknya kalau yang dikaitkan itu termasuk dari apa? Al-Qur'an. Dan tamaim itu banyak bentuknya, bukan hanya yang melingkar di leher, di tangan, sebagaimana pembahasan yang lalu. Ya, itu jatuhnya syirik, minimal syirik kecil, menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi apa? Sebab. Tapi jimat ini banyak modelnya. Ya, seperti digantungkan apa tuh di spion mobil. Ya, walaupun tersitu tertulis ayat-ayat apa? Al-Qur'an, itu masuk gitu. Atau ada orang yang ngasih kepala rusa di rumahnya, entah kepala rusa, kepala apa, itu ada keyakinan tuh. Naro apa, golok, naro apa, ya dengan dalih ini bisa menyempurnakan kebaikan, bisa menolak mudarat. Atau yang begini-begini tuh di toko orang Cina tuh, itu termasuk tamaim itu. Termasuk apa? Tamaim. Ada di bumper mobil belakang kasih boneka. Itu buat tamaim itu, buat jimat. Apalagi kira-kira? Ya, pemain-pemain bola tuh mungkin pakai gelang atau pakai apa itu. Ya, ingat sekali dulu waktu kecil, padahal main di tarkam doang ya. Ya elah, tarkam hadiahnya paling embe doang satu kan. Ya, tapi sampai lari-lari kemana? Dukun.
Kadang dukunnya di pinggir lapangan, pakai jas hitam besar, sambil keliling-keliling. Pemainnya disembur-semburin semuanya, atau pemainnya dipakai nama wapak gitu dan seterusnya. Ini termasuk ya tamaim yang hukum asalnya kata Nabi semuanya adalah syirik. Bisa syirik kecil nanti jatuhnya atau syirik besar. Syirik kecil karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi apa? Sebab. Tapi syirik besar ketika dia meyakini itu memang dengan sendirinya bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat. Maka jatuhnya syirik apa? Syirik besar. Apalagi manik-manik tuh, misalkan yang kayak dari Turki tuh, yang warna biru tuh, yang atau bisa cek nanti yang kayak gantungan gitu, dia bentuknya kayak bulat mata. Nah, nanti ditaruh di mana itu tadi buat menangkal ain dan seterusnya. Ini termasuk tamaim jimat. Kalau pembahasan pertama kan cuma gelang-gelang atau dari benang yang dipintal kemudian dipakai. Kalau tamaim lebih luas. Bukan hanya sekedar kalung-kalungan atau gelang-gelangan yang dari senar atau dari benang, tapi dia segala sesuatu yang ditaruh, ditempel dan seterusnya gunanya untuk menolak apa? Mudarat atau mendatangkan ya manfaat. Yang kayak begini-begini tuh tau kan yang di toko-toko orang apa? Cina. Itu termasuk jimat itu. Ya ngapain dia begini-begini kucing? Supaya apa kucingnya? Manggil orang supaya datang beli di mana? Di tokonya. Apalagi kira-kira yang termasuk tamaim? Hah? Di mana? Iya itu juga tuh. Itu termasuknya tamaim itu jimat. Kasih kelapa, kasih bendera, kasih pisang. Ya. Kata tukangnya sering-sering aja Pak ya, biasanya makan nih. Itu termasuknya tamaim itu, sesuatu yang dikaitkan tapi bukan sekedar benang, kan itu pembahasannya yang lalu. Kalau tamaim sekarang ya banyak modelnya. Tapi intinya sama untuk menyempurnakan kebaikan gitu misalkan, atau untuk menepis mudarat. Ya, ingat sekali dulu anak-anak kecil yang bikin rumah ya dikasih bendera sama pisang. Pisang ya? Nah, kelapa juga. Tujuannya apa itu coba? Biar terhindar dari mudarat gitu ya. Soalnya mau naik genteng atau mau apa, kasih bendera. Apalagi kira-kira yang ada di tengah-tengah kita. Jimat-jimat. Nah, itu bambu kuning buat menangkal siapa? Kolor hijau. Itu jimat jatuhnya. Apa lagi? Coba yang sering muncul itu. Ada nggak? Kalau di sini sama saya soalnya disebutkan seperti taruh kepala rusa, kepala hewan buruan ditaruh digantung di dindingnya, atau senjata-senjata ditaruh ininya, biar rumahnya aman dari gini dan begitu. Itu termasuk juga jimat. Termasuk apa? Jimat. Apalagi Bib? Ada nggak di rumah antum jimat? Ini nih bang. Awal lagi kira-kira. Ada di rumah mbahnya istri itu foto Pangeran Diponegoro, pajangan. Tapi yakininya itu kalau ada foto itu, nanti orang apa jin jahat apa nggak berani masuk, karena melihat fotonya siapa? Pangeran Diponegoro. Itu termasuknya jatuhnya jimat. Termasuknya apa? Itu jatuhnya jimat. Jadi tamaim itu lebih luas, banyak jenisnya. Ada lagi nggak? Ya sambil santai aja kalian ada yang lain-lain. Hah? Apa tadi ada yang bunyi? Oh, foto Nyiror Kidul ya. Apa Bita ada nggak? Dan jatuhnya tatayur itu jatuhnya. Jatuhnya apa? Tatayur. Emang ada hubungannya ngantongin batu sama mau kebelet? Ya? Itu dibohongin dari kecil ya. Aduh mau kebelet nih, aduh udah kantongin batu lu daripada berak di celana, kantongin apa?
Kantongin batu. Boleh aja kantongin batu tapi keluar sono, ceboknya pakai batu. Istijmar namanya. Ada lagi nggak? Ya, perjimatan. Hah? Bawang cabai, iya itu juga sama tuh. Jimat tuh. Ya, misalkan kayak orang mau pesta ya, biar nggak hujan dikasih apa? Cabai apa? Di Lombok sama gitu, pas gempa malah pada ngituin apa? Cabai bawang ya, buat biar katanya nggak gempa. Oh, makin parah gempanya. Nah, itu termasuk tamaim, termasuk tamaim jimat. Apa? Sapu lidi buat apa? Ngusir setan, bukan pakai daun kelor. Oh ya, kayak misalkan orang hamil harus bawa gunting ya. Nah, itu termasuknya tamaim. Termasuk tamaim. Nah, itu juga, tapi nanti masuknya dia ada yang rukhsah. Ya, kan ada yang ditempel-tempel sini ya, ayat kursi misalkan. Terus apa namanya? Ini. Nah, itu nanti yang silang pendapat. Tapi selain Al-Qur'an, ya, dia kembalikan ke hukum asal hadisnya Ibnu Mas'ud, dia termasuk syirik. Makanya saya di awal judulnya tidak langsung mengatakan ruqa, tamaim adalah kesyirikan, tidak. Karena termasuk tamaim ada yang silang pendapat. Ada yang silang pendapat. Apa itu? Kalau terbuat dari Al-Qur'an. Contohnya tulis ayat taruh di mana? Dinding. Tulis ayat taruh di spion. Ya, bahkan sampai ditaruh di ventilasi rumah-rumah. Itu karena pernah dulu lagi SMA nganterin kaos ke rumah pesanan itu. Itu semua ventilasinya Al-Qur'an semua. Udah lusuh-lusuh. Ya. Itu tunjuknya itu sama masuknya tamaim jadinya. Tapi memang terjadi silang pendapat. Mafhum? Dan yang rajih, yang kuat pendapatnya yang mengatakan yang manhi'an, dilarang. Alasannya karena terkadang terjadi ya istibah, kesamaran. Ya, ini orang pakai jimat ada Al-Qur'annya enggak ya? Ah, jangan-jangan ada Al-Qur'annya. Ya udahlah, enggak usah diputus. Ya udahlah, enggak usah diperingati karena dia termasuk apa? Pakai Al-Qur'an. Jadi tidak ada bentuk nanti pengingkaran dengan alasan jangan-jangan ada Al-Qur'annya, jangan-jangan ada Al-Qur'annya. Ini salah satu alasan para ulama ketika melarang. Kemudian alasan yang berikutnya yang kedua, mafhum? Ya, apa namanya? Di sini disebutkan oleh Syekh Saleh akan terjadi bentuk penghinaan terhadap Al-Qur'an. Ya. Coba Al-Qur'an ditaruh di ventilasi. Ya, kan jadinya kotor kan, sampai berdebu sampai lusuh gitu. Atau Al-Qur'an ditaruh diikat di dadanya di sini, anak kecil, namanya anak kecil. Ya, nggak tahu mana yang najis, mana yang ini dan seterusnya, akhirnya terhinakan. Nah, dengan beberapa sebab alasan itu, para ulama melarang. Tapi pahami, tidaklah orang yang melakukannya berbuat syirik, tidak. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu bukan makhluk. Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, adapun syirik adalah makhluk kita jadikan sebagai perantara, sebagai sebab yang bisa menghasilkan dan begini padahal bukan. Itu jatuhnya syirik. Tapi Al-Qur'an itu bukan makhluk. Maka tidak bisa dikatakan hukumnya telah melakukan syirik. Minimal haram. Minimalnya apa? Haram. Ya. Dan sekali lagi, ya pendapat ini lebih kuat karena ya banyak mafsadat yang bisa ditimbulkan ketika tamaim ini berbentuk apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti akan ada banyak bentuk penghinaan di dalamnya. Ya, makanya pendapat ini yang lebih kuat, Allah alam bisawab, sama hukumnya tidak boleh tapi bukan syirik. Kenapa bukan syirik? Karena kalamullah itu bukan makhluk. Kalamullah itu sifatnya apa? Allah. Tidak bisa kita katakan saya menyekutukan Allah dengan sifatnya, nggak bisa. Ya, makanya yang namanya syirik menduakan Allah dengan siapa? Makhluknya. Tidak bisa menduakan Allah dengan sifatnya. Ya, karena sifat yang miliknya Allah SWT, bukan makhluk. Maka ini harus dipahami. Ya, harus dipahami. Terus gimana kalau ada orang ini ya bilangin saja.
Ya akhi, Al-Quran itu untuk dibaca, bukan cuma dia ditaruh dan seterusnya buat menangkal ini menangkal itu. Ya nggak apa-apa dikasih dalil-dalil, karena kita berpendapat ini lebih kuat. Nggak apa-apa untuk menyerang lawan, kasih pendalilan buat dia. Kali aja dia, wah iya ya nanti begini-begini. Kecuali dia punya hujah lagi yang kuat, nanti waduh nggak bisa bahas. Tapi nggak apa-apa, tukar faedah, tukar apa? Tukar faedah. Makanya tadi sekali lagi di awal bab beliau tidak bilang langsung syirik, karena tamaim banyak model. Intinya selain Al-Quran itu hukumnya syirik. Kembalikan ke hukum asal, hadisnya Ibnu Mas'ud. Kalau pakai Al-Quran gimana? Terjadi silang apa? Pendapat. Ya, bahkan yang membolehkan termasuk Aisyah kalau nggak salah, radhiyallahu anha. Adapun yang lainnya seperti Abdullah ibn Mas'ud ya mengatakan itu manhian, dilarang. Lihat bahasanya, dilarang. Ya, bukan syirik. Kenapa? Karena sekali lagi namanya syirik itu dari makhluk kita duakan kepada Allah. Tapi Al-Quran itu bukan makhluk, maka tidak bisa kita katakan itu telah jatuh ke dalam kesyirikan. Minimal jatuh dalam perkara haram. Jatuh dalam perkara apa? Haram. Bisa dipahami sampai sini? Tentang perjimatan. Boleh ditanyakan tentang perjimatan. Tadi kita bahas ruqyah, sekarang tentang perjimatan. Betul, ada yang ditanyakan? Kalau wapak-wapak itu jimat, pasti isinya bukan Al-Quran tuh, atau Al-Quran tapi ditambah-tambah yang lain. Ya, apalagi datangnya dari dukun. Ya. Wapak datangnya dari mana? Dari dukun. Ayo Pak. Ini bukan menanyakan jimat Ustaz. Aduh. Tapi kalau hujan itu termasuk praktek kesirikan atau? Pawang hujan nanti dia pasti panggil-panggil jin dia itu. Ya, jatuhnya sudah meminta kepada siapa? Pada jin. Ya, dukun dia itu. Walaupun namanya pawang, dukun. Nanti kita bahas perdukunan. Insyaallah. Ya. Jadi tamaim ini minimumnya jatuhnya syirik apa? Kecil dia. Jatuhnya syirik kecil. Tapi bisa juga menjadi syirik apa? Besar ketika meyakini memang inilah penyebab utama, bukan karena Allah. Ini bahaya, jatuhnya syirik apa? Besar. Sekali lagi kita sedang mengenalkan beberapa model syirik apa? Kecil supaya kita tidak terjatuh. Karena bahaya, bisa turun pangkat menjadi asal apa? Asal iman. Kecuali kalau sudah bertobat, semoga Allah kembalikan ke level sebelumnya. Betul, ada lagi yang ditanyakan? Ero. Kalau ada kalimat dibikin dengan nama-nama sifat Allah itu boleh? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu termasuk bagian dari Al-Quran. Ya, maka tadi yang terjadi silang apa? Silang pendapat. Tapi yang rajih, ya hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Lagi kita? Misal ada toko, nah kita melihat pas lagi baca nih di depan pintunya ada tempel-tempelan aksara-aksara Arab yang nggak jelas gambar-gambar itu. Itu gimana Ustaz? Ya, sama itu kalau nggak jelas apa itu namanya jimat. Ya, syirik kecil jatuhnya. Kita boleh baca itu Ustaz? Ya boleh aja kalau belanja. Kecuali dia jualan babi gitu kan, jualan khamar. Ya cuma jualan beras. Ya kalau kamu kuat, bapak ini apa ini Pak tempel-tempel ini? Ya bilangin nggak boleh Pak, ini haram. Dia bilangnya kalau sifat Ustaz. Iya nggak boleh semua, nggak boleh. Ya tidak Pak, tidak boleh. Karena itu ada bentuk penghinaan nanti. Ya dan juga bisa jadi hujah buat orang yang pakai jimat yang betulnya jimat. Ini aja boleh kata dia, masa ini nggak boleh. Akhirnya jadi terfitnah dengan pembolehan Al-Quran. Kayak orang Padang ya, yang di rumah masak Padangnya itu apa ditaruhin fotonya siapa itu? Siapa itu Datuk siapa? Siapa Nobel? Ya siapalah itu lah. Nah itu bisa masuknya tamaim jimat itu. Penglaris ya, jadinya buat apa kata dia? Penglaris. Itu masuknya tamaim. Jadi tamaim itu lebih luas, lebih umum. Intinya sesuatu yang dikaitkan, digantungkan, yang bisa menghadirkan manfaat, menolak apa? Mudarat. Itu masuk semua tamaim. Hukumnya syirik. Kecuali yang terjadi silang pendapat kalau terdiri dari apa? Al-Quran. Tapi yang rajih wallahu alam pendapatnya yang mengatakan haram. Bukan syirik, tapi apa? Haram. Kenapa? Karena syirik itu dari makhluk
kepada siapa? Allah. Ya, makhluk kita jadikan bersanding dengan Allah. Tapi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah itu sifatnya siapa? Allah. Jadi bahasanya lihat, manhi'an, dilarang, bukan dia termasuk syirik, bukan. Nah, ini perlunya dipahami tentang konsep kesyirikan. Ada lagi tentang tamaim, perjimatan ya. Kalau ada seorang ibu terus dia melahirkan, terus kan itu ada hari-hari kemudian dikubur, kemudian dikasih lampu. Itu masuknya jimat apa tatayur itu? Mirip-mirip kan? Iya, tradisi tapi masuknya. Nah, tujuannya biar nggak diganggu apa? Tikus apa ular atau? Saya pernah baca juga itu masuknya perkara bid'ah itu. Bid'ah di dalam melahirkan. Tapi apakah kalau dia meyakini dengan lampu itu bisa jatuhnya tatayur dia. Bisa jatuhnya apa? Tatayur. Jatuhnya apa? Tatayur. Dan tatayur syirik kecil. Tatayur apa? Syirik kecil. Allah alam. Ya. 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 Kalau baca jatuhnya bisa model ruqyah itu. Tapi apakah betul dengan baca surat Yusuf bisa dapat aris jodoh? Nah, ini kan perlu dalil khusus kan. Ya. Namanya ruqyah kan umum gitu, tapi kalau dikhususkan untuk jomblo atau ya kalau ibu mengandung baca, anaknya kalau mau cantik baca surat Maryam. Ya, kalau mau ganteng baca surat Yusuf. Nah, ini kalau nggak ada dalilnya bisa jatuh khurafat. Bisa jatuh apa? Ya, intinya kalau tamim itu ya sekedar digantung saja. Udah selesai. Nah, makanya ini kan jatuhnya syirik. Kenapa? Karena itu bukan sebab baik secara takdir maupun secara syar'i. Apa hubungannya gantungin itu bisa memberi manfaat? Nggak ada. Nah, kalau Al-Quran kan iltibas dengan ruqyah tadi. Iltibas itu tersamarkan perkaranya. Ya, kan Al-Quran dibacakan bisa memberi manfaat, begitu juga kalau digantungkan lah di Al-Quran. Nah, makanya terjadi silang pendapat. Tapi kalau benda-benda yang lain, apa manfaatnya? Tapi kalau Al-Quran kan memiliki apa? Manfaat, karena dia untuk syifa, penyembuh, ya, dan seterusnya. Makanya dikaitkan ruqa dengan tamaim. Ya, jadi ketika dia gantungkan dari Al-Quran, mirip-mirip dengan ruqyah, tapi ternyata bukan. Karena ruqyah itu harus dibacakan. Ruqyah itu harus dibacakan. Sedangkan ini cuma ditempel, ditaruh. Sedangkan ternyata dari Al-Quran. Nah, itu terjadi iltibasnya di situ. Makanya terjadilah silang pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi mayoritas ulama mengharamkan. Mayoritas ulama mengharamkan. Ya. Allah a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Sebelum kita masuk yang berikutnya. Ruqa tadi sudah kita baca sedikit. Ya, faqad rakhasa fi Rasulullah minal ain wal huma. Nabi membolehkan kalau ada penyakit ain dan demam. Kemudian wattiwalah adalah syai'un yasna'unahu, adalah sesuatu yang mereka buat-buat. Itu sesuatu yang mereka buat. Siapa yang membuatnya? Para tukang sihir atau dukun. Yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Mereka meyakini benda ini bisa membuat wanita makin cinta kepada suaminya. Warrajul ila imra'atihi. Begitu juga sebaliknya, laki-laki makin cinta kepada siapa? Siapa sih? Istrinya. Dan tiwalah itu juga sebetulnya masuk dalam tamaim. Hanya saja dia lebih parah. Dibikin oleh siapa? Dukun. Jadi ya, ini lebih parah, dibikin untuk dukun. Untuk dukun lagi oleh siapa? Dukun. Biasanya tujuannya supaya membuat orang makin cinta.
Atau kebalikannya, makanya disebut nanti ilmu atof dan ilmu sorof namanya. Jadi sihir punya nama-nama istilah. Kalau atof makin cinta, kalau sorof makin apa? Benci. Dan biasanya dia pakai sesuatu gitu, dibuat dari dukunnya, ini sesuatunya tolong dipakein. Makanya dia mirip dengan tamaim jimat. Hanya saja ini dibuatnya oleh siapa? Dukun, dan pasti dukun minta bantuan sama siapa? Jin. Ya, bahkan inilah yang jatuhnya syiriknya besar. Tapi para ulama mengatakan dia syiriknya khafi. Kenapa khafi? Karena tersamarkan dengan jimat tadi. Misalkan kayak orang tadi gantungin ini, atau dia pakai ini. Nah kita kan nggak tahu ini emang dia bikin sendiri atau dari dukun, khafi. Tapi setelah kita ngerti tahu ternyata itu datangnya dari siapa? Dukun, maka kita yakinkan dia telah melakukan syirik besar. Tapi kalau kita nggak tahu ini bendanya dari mana, ya udah jatuhnya ya sekedar tamaim, syirik kecil. Makanya dikatakan atof dan sorof termasuk syirik khafi. Kenapa alasannya? Karena tersamarkan dengan jimat tadi. Ya, jadi nggak boleh langsung dikafirkan orangnya. Kecuali kalau antum setelah interogasi, tegakkan hujah, tahu ternyata benda ini dari siapa? Dukun. Dia datang ke dukun, dia percaya sama dukun, kemudian disuruh begini-begini sama dukun, nih kasih nih benda ini kepada istrimu, kepada suami. Nah, kan bentuknya sama kayak jimat. Makanya disebut syiriknya khafi. Nggak boleh langsung dikafirkan kecuali setelah kita interogasi, tegakkan hujah dan seterusnya. Oh ternyata benar dari dukun. Berarti dia jatuhnya syirik apa? Besar. Nasallallahu. Anda juga kurang tahu bentuknya apa, mungkin ada yang pernah pengalaman ya. Jadi dia datang ke dukun, nanti dibikin-bikin sama dukun ya, entah ditaruh di kamarnya, nanti tolong ditaruh di kamarnya, atau mungkin dipakai di sininya dan segala banyak modelnya ya. Walaupun biasanya kayak bukul-bukul gitu, nanti ditaruh di kamarnya dia atau di rumahnya dia. Nah itu pun masuknya secara zahir seperti jimat atau tamaim. Makanya tidak boleh langsung dikafirkan yang melakukan atof dan sorof, karena dia syiriknya syirik apa? Khafi. Ada yang punya pengalaman ini tentang perpeletan ini? Hah? Pakai foto ya? Ya mungkin itu salah satu triknya ya. Tapi ini yang kalau yang bentuknya dia buat-buat gitu, ya nanti ditaruh di mana gitu. Nah, kalau yang pakai ini kan foto biasanya langsung itu namanya santet ya. Ayo lu, disusuk-susuk. Nah ini ada sesuatu bentuk itu, entah dia kayak kalung, entah dia sesuatu, nanti tinggal digantungkan di rumahnya. Jadi terkadang ini bermanfaat cuma di rumah. Kalau di rumah mesra banget misalkan. Pas keluar rumah berantem. Karena apa? Jimatnya ini hanya berlaku di mana? Di rumah. Kan kalau model santet kan ambil foto ya, atau mungkin pakai rambutnya, nanti dijampe-jampe, diapain? Tusuk-tusuk. Ini namanya santet. Tapi ini ilmu yang disebut dengan atof, itu makin cinta, sorof itu makin apa? Menjauh. Datangnya kemana? Ke dukun. Nanti dibikinin sama dukunnya, set, nih taruh di rumahmu atau suruh pakai istrimu. Begitu. Ini ya. Nah, ini disebut para ulama syiriknya khafi. Kenapa? Karena tersamarkan dengan jimat tadi. Ya, tersamarkan dengan apa? Jimat. Nggak boleh langsung dikafirkan. Beda kalau dia pakai tamaim ya, itu syiriknya kecil, nggak boleh dikafirkan. Kecuali setelah antum tahu, oh ternyata dia meyakini bahwasanya ini betul-betul yang bisa memberikan manfaat, bukan Allah. Wah, ini parah ini. Syirik besar jatuhnya. Paham ya? Bedain antara syirik kecil dengan syirik apa? Syirik besar. Jadi hukum asalnya memang syirik kecil semua. Hukum asalnya syirik kecil. Tapi kalau yang tadi atof atau tiwalah atau atof dan apa? Sorof itu jatuhnya syirik khafi. Alasannya tersamarkan dengan apa tadi? Tamaim. Ya ternyata datangnya dari mana dia? Dukun. Begitu. Ya ada di spion juga naruh tasbih. Nah, tujuannya bisa begini, itu termasuk tamaim. Termasuk apa? Tamaim. Fadal, ada yang mau tanyakan lagi tentang tiwalah? Tiwalah. Ya.
Jadi salah satu contoh tiwala adalah apa? Atof dan sorof. Apa atof? Bikin orang cinta. Kalau sorof bikin orang apa? Benci. Biasanya pakai sesuatu nanti ditaruh atau dikaitkan kepada orang. Kalau susuk buat apa tuh ya susuk? Awet muda, berkarisma. Nah itu kan larinya ke dukun juga kan? Ya larinya ke dukun. Nah itu ya kalau dia kan nggak nampak biasanya kan? Ya susuk biasanya nampak nggak? Dia kan biasanya ditanam kayak apa tuh? Berlian ya. Emas itu pokoknya ditanam gitu, atau apa namanya benang atau jarum ditaruh di sini kan gak kelihatan dia. Kalau tamam ini nampak kelihatan. Ya, kalau tamam itu apa? Nampak. Saudara tentang tiwala ada yang mau tanyakan? Ya. Ya boleh. Ngetes dukun, ngetes. Terus? Waduh. Pakai apa? Apa itu? Oh, candu. Jadi antum dikasih kayak tulisan gitu, terus suruh masukin ke yang ada di rumah antum. Nah itu ya masuknya kan tersamarkan seperti tamaim. Jadi emang dikasih sama dukun nanti, taruh di mana gitu. Hah? Datang dia, kesel-sem dong. Ini ngapain cewek mundar mandir hanya? Lah itu kan yang bikin seperti itu kan memang bantuan dari jin. Kalau nggak dibantu sama jin nggak mungkin. Makanya dia lebih parah jatuhnya, syirik besar. Hanya saja tadi khafi. Ya kita tidak boleh langsung mengkafirkannya kecuali setelah tahu memang ini adalah perbuatan dari apa? Dukun. Dia datang ke dukun minta ini dan itu. Ya tuh baru tahu tuh pengalaman juga ya. Ada manfaatnya pengalaman zaman dulu. Jadi cuma dikasih kertas doang itu. Terus tulis nama. Dimasukin ke lubang semut. Oh, nyari-nyari dulu nih mana lubang semutnya. Nah itu termasuk tiwala. Itu termasuk apa? Tiwala. Dan Indonesia ini termasuk perdukunannya itu besar. Ya bahkan di pondok pesantren aja diajarin perdukunan. Ya dulu ada teman sepupu mondok katanya, lu mau nih ya pengen jago main bola. Waduh dikasih baca-bacaannya. Nanti masuk jin macan kata dia. Wah kalau jadi kiper, wah kata dia jadi macan, terbang. Dikasih baca-bacanya. Padahal dia mondok. Ya, yang perempuan juga gitu, sepupu perempuan. Lu udah punya pacar belum? Nih gue kasih baca-baca nih, lu kirim aja lewat WA katanya. Ntar kalau dia baca langsung kesem-sem. Padahal anak mondokan. Masalah. Ya. Alasan mereka ini jin putih kata dia. Apa jin putih? Jin baik. Enggak ada. Ya jin putih jin apa? Semuanya minta bantuan sama jin. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ada lagi foto tadi, Pak? Ya, dulu. Berarti tadi kalau tiwala itu kita tahu dibuat oleh dukun, maka yang megang itu ya syirik besar. Makanya di awal dibilangnya khafi karena dia cuma seperti tadi jimat-jimat itu. Setelah kita gali dapatnya dari mana dia? Dari dukun tadi. Ya, datang ke dukun, percaya sama dukun, syirik besar. Syirik besar. Keluar dari din Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya loh. Kan tiwala yang dibuat oleh tukang sihir kan termasuknya di syirik besar kan. Kalau orang bikin tiwala bikin sendiri ini apa? Emang sakti kamu bikin sendiri? Wah, gue bikin sendiri nih. Ya itu karena dia jin dukun ini dia punya akses bantuan sama siapa dulu? Jin. Itu udah jampe-jampe dulu kasih sesembahan, kasih sajen ini. Nah, sehingga jin mau kerja sama. Nah, kalau dia bukan dukun, bukan cuma bikin kayu-kayuan doang, neng nih dari abang, langsung nengnya kesem-sem.
Wah, sakti sekali nih. Ah, ya, Ira. Lagi apa fungsinya buat-buatan terus langsung berefek gitu? Kan enggak. Ya. Oh. Ya, kadang dukun nanti minta, mana ada pakaiannya enggak, misalkan. Pakaian si wanita atau apanya si wanita, nanti sama dia diapain gitu, nih bawa gitu. Nah, itu kan mirip zahirnya seperti jimat kan. Enggak taunya memang dari siapa? Dukun. Begitu. Makanya dia disebut syirik khafi. Apa syirik khafi? Samar, tersamarkan dengan yang syirik kecil. Maka nggak boleh langsung dihukumi kafir orang yang seperti ini. Ya, sampai ditegakkan hujah, diinterogasi dan seterusnya. Ya, jadi kalau antum baca-baca nanti termasuk syirik khafi adalah ataf dan saraf. Padahal dia sihir. Tapi inilah alasannya karena tersamarkan dengan apa? Ya, tamaim tadi. Tamaim itu apa tadi? Jimat-jimat. Ya, kayak orang cuma sekedar gantungin, itu kan memang bukan dari dukun. Ya, orang gantungin apa, tasbih di mana? Spion. Ya, itu emang keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, ada lagi? Ya, kita. Misal ada lagi lewat nih, Ya. ada teman itu. Terus di pabriknya atau di terasnya juga jimat, kita ambil, kita buang, boleh nggak? Iya, silakan. Berani? Ya, kemudian yang kasih usul nggak berani gimana? Kalau ngasih usul harus duluan ya, ngasih ide. Ya, misalkan antum punya bos nih, wah ternyata bosnya pakai banyak di ruang kantornya jimat-jimat, berani ambil? Ya, silakan aja, paling besok di PHK. Ini perintah dari Nabi kan tadi, ngutus utusan. Tidak ada yang seperti ini harus dicabut. Ya, sekarang tinggal antum berani nggak tanggung konsekuensi. Karena ada juga anak udah kenal ngaji, bapaknya di rumahnya banyak apa? Jimat. Ya, akhirnya dibuang, diambil, dipatah-patahin. Ya, bagus ini. Bahkan nanti kita bahas pahalanya orang yang apa? Mencabutnya. Kita baca sedikit lagi. Wa an Abdullah bin Ukaim marfu'an. Marfu'an itu maksudnya disandarkan kepada Nabi. Man ta'allaqa syai'an nukila ilaih. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu maka dia akan diserahkan kepadanya. Maksudnya hatinya akan terikat kepada sesuatu tadi. Semakin dia galau, semakin lemah, semakin hancur. Karena dia bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini efek orang yang memakai ya ta'alluq tadi. Ya, salah satu apa? Efeknya. Kemudian warahu Ahmad an Ruwaifi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ruwaifi. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah berkata kepadaku, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'allal hayata satatulu bika. Ya, barangkali hidup itu maksudnya umurmu akan panjang. Fa akhbirin nas, maka kabarkan kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat jenggotnya. Ya, ini banyak tafsirnya. Salah satu tafsirnya seperti orang Persia. Ya, jadi kalau mau perang dipintal-pintal jenggotnya. Kayak Obelix itu apa tuh sampai tuh. Ya, ini bentuk tasyabuh kepada orang-orang kufar. Ya, ada orang ya jenggotnya panjang dipintil-pintil, kasih karet sini. Ada. Pernah lihat? Ada atau jenggotnya cuma sedikit diikat-ikat. Ini termasuk bentuk larangan ini, enggak boleh. Tasyabuh dengan orang-orang kufar. Au taqallada watara, atau menggantungkan watar tadi, senar. Nah, ini pembahasan kita. Au istanja bi raji'i dabatin, atau istinja dengan kotoran hewan. Ya, padahal yang dibolehkan pakai apa? Batu atau yang menggantikannya. Au azmin, atau tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Muhammad berlepas diri darinya. Lihat, ada bahasa bari, berlepas diri. Ya, bahasa bari itu menunjukkan bahasa yang keras. Sebagaimana Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Ini menunjukkan ini dosa besar. Ya, walaupun tadi minimalnya jatuhnya syirik apa? Kecil. Nah, syirik kecil itu sudah dosa besar. Walaupun kecil tapi dia apa? Dahsyat efeknya sampai Nabi berlepas diri darinya. Jadi kalau ada kata bara itu bukan lafaz-lafaz yang ringan, itu lafaz yang besar.
Ya, kayak kemarin kita sholat isya itu baca surat apa? Taubah. Ya, Allah berlepas diri, Rasulnya juga pakainya baro'un. Jadi baro ini lafaz-lafaz yang menunjukkan sesuatu itu keras sehingga Nabi berlepas diri. Wa an Sa'id ibn Jubair, dari Sa'id ibn Jubair qala. Sa'id ibn Jubair ini tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Dia berkata, man qata'a tamimatan min insan, barang siapa yang memotong tamimah tadi, jimat-jimat dari manusia, kana ka'idli raqabatin, maka pahalanya seperti orang membebaskan budak. Rawahu Waqi', diriwayatkan oleh Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i. Di sini para ulama sedang pendapat, ini ucapan Sa'id ibn Jubair atau dari Nabi. Kalau dari Nabi disebut mursal. Apa itu mursal? Tabi'in langsung bilang ke Nabi. Sahabatnya mana? Tidak disebut. Ya, bagaimana berhujjah dengan mursal? Mafhum, ada ulama yang membolehkan dengan bersyarat begini dan begini. Ya, anggaplah ini hadisnya mursal dengan syarat-syarat tertentu boleh dijadikan hujjah. Maka mursalnya berhukum marfu, yaitu seakan-akan Nabi yang berkata. Karena Sa'id ibn Jubair dapatnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dapatnya dari siapa? Nah, Nabi. Tapi ada juga yang mengatakan ini istihadnya Sa'id ibn Jubair. Kenapa? Karena beliau mengkiaskan. Ya, karena orang yang memakai tamaim atau jimat-jimat itu sedang diperbudak oleh syaitan. Ketika dia berhasil memutusnya, seakan-akan dia membebaskan budak. Itu dikiaskannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ini ucapannya Sa'id ibn Jubair. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah ucapannya siapa? Nabi. Alasannya karena ini pahala, dan pahala tidak boleh istihad di dalamnya. Ya, bisa dipahami ya. Tapi hadis-hadis yang kalau kita perhatikan ini hadis-hadis pendukung. Maka kalau hadis-hadis pendukung terkadang dibolehkan pakai hadis mursal, bahkan yang dhaif, tapi dhaifnya yang tidak kuat atau dhaifnya yang masih ringan. Ya. Padahal di atasnya sudah diriwayatkan Bukhari. Nah, itu nanti namanya uslub metode di dalam membuat buku. Hadis-hadis yang pertama yang kuat, kemudian hadis-hadis yang pendukung yang boleh saja dia mursal atau dhaifnya tapi tidak parah. Kadang saya dikritik, wah saya nggak kenal hadis, elunya yang nggak tahu hadis, gitu. Nggak tahu uslub. Ya, Imam Muslim kalau bikin hadis, hadis pertama hadis yang kuat, hadis yang kedua yang kuat, nanti yang bawah-bawahnya yang ringan-ringan, tidak terlalu kuat. Sama Imam Bukhari juga begitu. Kasih judul, kasih hadis yang paling kuat, kemudian terkadang kasih hadis yang kurang kuat, tapi masih bisa dijadikan hujjah. Maka begitu juga dalam konsep seperti ini, Imam Syekh Muhammad bin Wahab telah menyebutkan hadis Bukhari Muslim di atas. Kemudian untuk pahalanya atau untuk faidah kalau melakukan itu, ya beliau berdalil dengan hadis-hadis yang mungkin derajatnya di bawah, sebagai target, sebagai dorongan motivasi. Ini salah satu pahala. Ya, kalau ini hadisnya betul-betul diucapkan Nabi. Jadi kalau dia memotong tadi bintang dibuang ini tuh seakan-akan dia membebaskan satu apa? Satu budak. Ya, kalau dia ucapannya Sa'id bin Jubair, ini istihadnya beliau mengkiaskan, karena orang yang terbelenggu dengan benda-benda ini seakan-akan dia terbudakkan dengan siapa? Syaitan. Ketika dia berhasil lepas, berarti dia telah melepaskan perbudakan. Makanya dibilang seperti membebaskan satu apa? Satu budak. Walahu an Ibrahim, dan dari Waqi', dari Ibrahim Nakhai, muridnya Abdullah ibn Mas'ud. Qala kanu yakrahuna at-tamaima kullaha. Dahulu mereka salaf, yakrahuna di sini artinya mengharamkan. Mengharamkan tamaim seluruhnya, jimat-jimat seluruhnya, minal Qur'ani wa ghairil Qur'an, baik dari Al-Qur'an maupun selain apa? Al-Qur'an. Ini pendapatnya siapa tadi? Abdullah ibn Mas'ud, dan ini juga yang dipilih ya oleh Syekh Saleh Al-Syekh dan yang lainnya, bahwasanya hukumnya haram. Tapi ingat, bukan jatuh ke syirik kalau dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu apa? Kalamullah, bukan makhluk. Al-muhim itu secara ringkas pembahasan ruqyah, pembahasan jimat, dan pembahasan apa? Tiwalah. Ya, semoga bisa dipahami ya. Fadhal, kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nah, insya Allah lah Allah jaga kita dari apa? Pakai apa tuh jimat tuh.
Ya pakai jimat itu nggak ada yang bagus penampakannya, jelek semuanya. Apalagi kalau di rumah, waduh banyak sekali itunya. Ya, tuh kalau orang-orang Buddha tuh, ya itu juga jimat itu, yang pakai patung apa? Di depan pintunya singa atau patung apa? Orang yang ngakunya Islam ikut juga dia, taruhin patung di rumah. Ya Islamnya benar atau tidak? Antum ke rumahnya KDM tuh. Waduh, rumahnya isinya apa tuh? Patung semua. Itu pasti ada keyakinan itu. Ya, untuk menangkal roh jahat lah apalah. Ya di rumahnya udah siap-siap apa? Patung. Itu termasuk tamaim. Termasuk apa? Tamaim. Jadi tamam ini lebih luas. Hanya saja kalau pakai Al-Qur'an terjadi apa tadi? Silang pendapat. Yang rajih hukumnya haram, bukan syirik, tapi apa? Haram. Tapi kalau ruqyah selama terpenuhi syaratnya maka dibolehkan. Kalau keluar dari syaratnya ya bisa jadi jatuh ke dalam syirik kecil, bahkan syirik apa? Syirik besar. Maka perhatikan benang tipisnya itu. Ya benang tipisnya. Makanya kadang kalau suruh ruqyah nggak mau. Ya, karena pertama memang nggak terbiasa ngeruqyah orang itu. Dan itu tadi untuk menutup pintu-pintu ya wasilah menuju syirik. Ya, baik syirik kecil maupun syirik. Karena setan itu jahat. Ya, setan itu apa? Jahat sekali dia. Dia punya trik begini dan begini supaya manusia takut kepada setan, supaya manusia tertipu dengan wah ini orang soleh ini gini. Ya, akhirnya menjatuhkan mereka minimalnya ke dalam syirik apa? Syirik kecil. Ada keterikatan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sebab. Ya udah sebabnya sebab saja, enggak boleh terikat hati kepada sebab. Terikatan hati hanya kepada siapa? Pada Allah. Kita kerja nih, ya jangan hati kita terikat kepada pekerjaan. Jatuhnya nanti bisa syirik kecil. Ya sudah, itu termasuk asbab yang dimubahkan, yang dibolehkan, ya sudah. Hati hanya bersandar kepada Allah. Allah yang ngasih saya rezeki. Adapun memang usaha ini yang saya pilih karena ini memang saya minati. Ya ini sesuai dengan fashion saya, tapi jangan sampai hati ini terikat dengan apa? Dengan sebab. Ya, halus kan syirik kecil ini, halus. Makanya kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik apa? Syirik khafi. Ini syirik kecil yang tipis sekali. Ya, hati-hati ini, semoga Allah lindungi kita dari yang namanya syirik apa? Karena bahaya walaupun kecil, cabai rawit ya bisa menjatuhkan kemana? Asal iman. Sayang ya, udah capek-capek ini ibadah ini, tapi ada syirik apa? Syirik kecil. Makanya ini yang perlu kita pelajari bersama. Jangan sampai hati ini ada keterikatan kepada sebab-sebab tadi. Ya, walaupun dia dari Al-Quran, tapi nggak boleh kita terikat hati kita kepada. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga kita. Cukup atau ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Sudah cukup kata Bang Nofri. Ya lah, kalau cukup kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.